Sekarang masih beredar, Iya. orang masih percaya kayak gitu-gitu. Karena padahal penyajiannya menarik gitu loh. Penyajian yang di tafsiran beda-beda. Kenapa? Karena kita tidak mau meneliti, Pak. Umumnya itu terima jadi. Iya. Jadi orang udah diajarin berapa tahun bro. Iya zaman itu iso. Pastor, kembali ke tadi ya pertanyaan saya. Ini ada Pastor juga tulis di situ ya, juga ada yang tanya begini, minta dijelaskan. Dikatakan Kejadian 1 ayat 1 begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Lalu gelap gulita menutupi samudra raya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Bisa dijelaskan nggak, Pastor? Karena di sebenarnya bab awal ya. Ya setuju, itu bagus sekali. Memang agak rancu kalau nggak dijelaskan, jujur aja. Gitu ya. Jadi kalau sebenarnya Kejadian 1 ayat 1 itu beda dengan Kejadian 1 ayat 2 sebenarnya. Karena gini, Kejadian 1 itu bilang ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Perhatikan loh. Langit itu berarti seluruh planet yang jumlahnya miliaran itu diciptakan sekaligus. Tuhan yang menciptakan. Sekaligus. Termasuk planet bumi. Bumi itu termasuk planet, Pak. Kenapa? Baru Kejadian 1 ayat 2. Dibilang kan, bumi belum berbentuk. Berarti seluruh planet yang ada itu nggak ada yang berbentuk, Bang. Fakta ilmiah. Kita kan begini loh, kalau kita ngomong kadang-kadang ya harus jelas kan. Apakah ada kehidupan di planet lain? Ya, sampai saat ini dinyatakan belum ada, Pak. Iya, kecuali lu kebanyakan nonton. Nonton UFO, kayak nonton alien, ya nggak tahu. Nah, itu nggak ada sampai sekarang. Itu nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Jadi kalau ada tawaran untuk hijrah atau berpindah ke planet lain gratis? Nggak mungkin, Nggak mungkin ya, Pastor. Kenapa? Logikanya gini, Pak. Manusia itu atau makhluk hidup itu butuh air yang banyak sekali. Makanya bumi itu yang dibilang belum berbentuk, kalau Bapak baca baik-baik, bumi pada mulanya bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Terus coba baca Kejadian 1 ayat 2 ya. Dikatakan begini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, samudra raya itu kan artinya bumi itu awalnya ditutup air kan, Pak? Seluruhnya ditutup permukaan air ya. Ditutup seluruhnya permukaan air kan. Betul nggak sih? Coba lanjut lagi. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, permukaan air. Berarti bumi awalnya nggak ada darat kan, Pak? Nah, itulah dibilang belum berbentuk. Ada planet yang lain, Mars, bulan dan yang lain-lain, Venus dan yang lain-lain. Itu juga nggak berbentuk. Bahkan airnya susah. Gimana buat kehidupan, Pak? Nah, sekarang kembali lagi kita lihat. Bumi belum, itu disebut tohu wabohu wahosek. Bahasa Ibrani ya. Tohu wabohu wahosek. Wabohunya itu kosong, hoseknya itu gelap. Iya, belum berbentuk. Dan gelap gulita. Kenapa bumi itu gelap? Ya, ini juga ada pertanyaan nih. Memaknai bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Bisa dijelaskan nggak, Pastor, arti kata gelap gulita? Gelap gulita itu hosek. Hosek itu dalam bahasa Ibrani nggak ada sinar sama sekali. Oke. Nah, saudara harus perhatikan dari sisi pengetahuan, sains atau penelitian, yang mereka yang meneliti
ahli-ahli bintang, astronomi ya. Astronomi lah umpamanya. Ya. Nah, Bapak search di Google atau di mana tentang ini penciptaan. Sebenarnya yang kita lihat di langit tuh kan kalau malam Bapak ngelihat tuh banyak tuh lampu kayak lampu kelap-kelip gitu. Itu hanya 4% dari kurang lebih 4% dari itu yang kelihatan lah katanya. Walaupun jauh setitik tapi terang gitu. Itu hanya 4% dari total yang Tuhan ciptakan. Sedangkan yang 96% ada di mana? Ada di tempat materi gelap. Berupa materi gelap. Di tempat zat-zat yang gelap. Iya kan? 96% Pak. Jadi Tuhan itu ngambil bumi dari salah satu yang ada di tempat gelap. Yang 96% Iya, dari 96 diambil. Kenapa harus di tempat gelap? Karena planet yang memenuhi syarat untuk kehidupan, dia harus punya air yang cukup. Air yang cukup itu memang tadinya dia nggak pernah kena sinar, sehingga diambil dari tempat kegelapan. Ini penelitian yang mengatakan bahwa 96% itu ada di tempat gelap yang nggak diketahui. Ada teori yang mengatakan seperti itu. Salah satu dari planet yang 96% satunya itu bumi. Bumi itu dibawa, yang dipindahkan Tuhan ke dekat matahari. Harus matahari sudah ada. Memang terkesan gini loh. Kalau baca Kejadian 1 ayat 3, ayat 4, kita akan nangkapnya gini. Nah ini kan gitu, Tuhan memberikan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah jadi terang. Nah kebanyakan nih, kebanyakan hamba-hamba Tuhan atau para teolog, karena nggak ada jawaban, terang kemuliaan. Gitu. Ya mungkin kalau kita nggak ini kita percaya. Tapi bagi mereka yang memang di sains, suka meneliti, yang suka meneliti, nggak masuk akal. Kok terang kemuliaan? Tapi kan kita maksain. Kita harus ini gitu. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan Kejadian 1 ayat 14-nya, Pak. Karena di situ Tuhan menciptakan matahari sama bulan. Benda-benda penerang. Benda-benda penerang. Dianggap di situlah baru matahari diciptakan. Padahal nggak begitu. Karena kita di situ disebutkan di ayat 14-nya itu baru matahari itu sama bulan. Dari situlah Tuhan membuat gaya segala teori relativitasnya. Albert Einstein sama teorinya. Pastor juga menulis di situ teori relativitas, teori Big Bang yang dibahas. Nah kemudian kalau Bapak perhatikan, dari situ kan baru ada hitungan hari-hari, siang malam. Jadi adanya hari. Beda lah ya. Bahasa Ibrani untuk kata gelap, untuk kata gelap selalu dipakai hosek. Kalau gelap. Tapi untuk kata malam itu layala, itu beda. Layala. Bisa dijelaskan Pastor, hosek dan layala. Kalau layala itu malam, bukan gelap. Kalau hosek gelap total. Nah kenapa bumi itu separuh terang, separuh gelap? Karena belum ada revolusi dan rotasi. Baru di ayat 14 itu, di ayat 14, ya kan? Dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Terus
Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Iya, dari situ kan baru ada hari-hari, masa. Revolusi dan rotasi. Iya. Rotasi itu bumi berputar pada poros. Iya. Revolusi itu adalah bumi memutari matahari. Iya. Dari situ baru ada, Pak. Iya. Baru jelas. Iya. Gitu. Jadi bukan Alkitab itu tidak mungkin, Pak, menulis sesuatu yang nggak ada dasarnya, nggak mungkin. Iya. Itu yang hebat. Loh, ini kan ditulis berapa tahun? Iya. 3000 tahunnya. Albert Einstein segala itu lahir apa, Stephen Hawking lahir tahun berapa, Pak? Iya. Gitu loh. Tapi kan firman itu sudah ada jelas sekali di situ digambarkan gitu loh. Jadi nggak bisa kita letterlek bilang gitu. Dan kita juga nggak bisa semau-mau kita terang kemuliaan lah yang nggak ada ini nggak masuk akal sebenarnya gitu loh. Nah di sini kita harus perhatikan sebenarnya firman Tuhan itu mana yang lebih canggih, Pak. Kalau ngelihat gitu, Pak. Relasi nggak? Relasi. Sebegitu dahsyatnya pengetahuan yang ditemukan ya oleh para peneliti itu tetap merujuk kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman. Faktanya kan firman dulu ada. Yes. Baru kemudian penelitian ini menunjukkan merajuk ke situ. Iya. Jadi yang canggih yang mana? Iya. Ya firman kan. Cuman hanya kita ini ya kelemahannya di situ. Beda-beda tafsiran, beda-beda. Kenapa? Karena kita tidak mau meneliti, Pak. Umumnya itu terima jadi. Jadi orang udah diajarin berapa tahun, bro. Iya, zaman itu is oke lah karena memang pengetahuannya masih terbatas. Iya aja, oke aja kan. Tapi dengan berkembangannya zaman, terus berkembangnya ilmu pengetahuan, apa kamu anggap firman itu ini omong kosong? Enggak kan? Tapi firman tuh justru iya dan amin. Bahkan firman dan nulis dulu keadaan ini. Gitu. Nah tadi kan dibilang bumi belum berbentuk, gelap gulita. Iya kan? Satu hal yang harus kita ketahui. Satu hal yang kita ketahui. Kalau Tuhan tidak membentuk bumi. Tidak akan ada manusia yang bisa dibentuk. Bingung kan, Pak? Iya. Bingung kan? Iya. Iya kan? Iya. Nah sebenarnya kan gini, Pak. Manusia itu dari apa? Debu tanah kan? Debu tanah. Nah kalau air yang nutupi bumi, semuanya air, ada nggak debu tanah, Pak? Nggak ada air. Nggak ada. Setelah bumi dibentuk ada bumi tanah baru membentuk manusia kan, Pak? Nah sekarang bumi itu dibentuk untuk apa, Pak? Untuk didiami manusia. Iya, untuk manusia. Makanya coba baca, Pak. Yesaya 45 ayat 18. Wah, ini. Sebentar, Pastor ya. Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Untuk apa? Didiami. Didiami siapa? Manusia. Nah, itu dia. Jadi bumi itu dibentuk untuk manusia. Manusia sebenarnya. Nah luar Pastor, biasa sebenarnya. Kenapa sih manusia harus diciptakan dari debu tanah, Pastor? Kenapa harus dari debu tanah? Nah, itu mungkin kita bisa bahas lebih lanjut. Nanti saya akan jelaskan. Tapi yang jelas dulu gini loh. Tuhan membentuk bumi itu seperti apa? Ya, prosesnya. Caranya seperti apa? Nah, prosesnya itu ada di Kejadian 1. Nah, Kejadian 1, Kejadian 1 ayat 6, 7, 8. Itu mengenai air. Tuhan memisahkan air. Ya kan? Kemudian
memisahkan antara air dengan air. Itu kan bingung kan? Memisahkan air dengan air. Iya kan? Bingung kan Pak? Sebenarnya itu kan teori yang kita dapat di sekolah SMP. Di SD sekarang udah diajarin kok. Bagaimana Tuhan memisahkan air. Terus air itu nguap kena sinar panas. Terus naik ke atas. Itu cakrawala kan. Disebut di Alkitab itu cakrawala. Hebat loh Pak disebut cakrawala. Terus cakrawala itu dibilang langit di ayat 8-nya. Tapi kenapa? Langit itu kan bahasa itunya bahasa Ibraninya itu Hasamayim. Hasamayim itu langit. Ya kan? Tapi langit yang dimaksud di Kejadian 1 ayat 6 itu disebut regia. Regia ini apa? Cakrawala dibilang. Iya kan? Jadi orang tuh sebenarnya pengetahuan ini sangat mendasar yang sudah diketahui berapa puluh tahun yang lalu. Tapi cuman orang tidak melihat arahnya ke firman. Soalnya firman dulu yang nulis baru ketahuan itu sebenarnya. Nah di firman itu dibilang Tuhan memisahkan air, terus air itu ditaruh di cakrawala. Cakrawala itu disebut langit. Sebenarnya itu lapisan awan. Lapisan awan ya sekarang kalau kita lihat itu adanya hujan. Satu waktu Tuhan turunin. Nah air ini yang Tuhan bentuk, yang dinaikin dipisahkan, itu tetap masih dalam ruang lingkupnya bumi. Atau di dalam gravitasinya bumi. Ya kan? Makanya artinya, hujan sederas apapun tetap jatuhnya di permukaan bumi ya Pastor. Hukum gravitasi gravitasi. Walaupun air 30% itu adanya di cakrawala ya. Iya. Karena bilang 70% dinaikin 30%, kenapa? Karena hasil penelitian lagi, hasil pemetaan. Pemetaan itu menunjukkan bahwa bumi itu 70% air. Loh 30%-nya kemana Pak? Awalnya kan ditutup. Awalnya ditutup kan? Ditutup air semua. Ya berarti kan kalau memang sisanya 70%, berarti 30%-nya ada di, ya kurang lebih lah, kita nggak bilang itu pasti segitu gitu loh. Ya kalau enggak, logika teorinya air bah yang datang di waktu zamannya Nuh nggak bakal masuk akal Pak. Kalau dengan teori ini, dengan kenyataan ini orang nggak bisa bantah Pak. Karena air itu satu waktu dituangin kembali ke bumi, banjir buminya penuh. Jadi jangan bilang peristiwa Nuh itu. Peristiwa Nuh itu ya dan amin ya Pastor ya. Bukan dongeng itu sebenarnya. Itu fakta. Fakta Tuhan merestorasi bumi sebenarnya. Jadi seluruh permukaan bumi kembali ditutupi oleh air ya Pastor. Itu air. Jadi kenapa? Dasarnya lo harus tahu dulu bahwa bumi itu ditutupi air seluruhnya. Jadi bukan bukan sesuatu yang kita bilang cerita bohong atau cerita ini. Enggak seperti itu. Jadi proses turunnya hujan dari penelitian berdasarkan hukum gravitasi itu relasi dengan firman Tuhan ya Pastor. Relasi ya. Faktanya gitu kok. Nah disebut cakrawala memang di atas gini, di awan-awan, di atas awan. Tapi yang disebut langit sama Hasamayim itu sebenarnya itu udah di luar gravitasi Pak. Di luar ini, di luar di luar ruang lingkup tata surya udah lepas daripada itu langit. Nah itu kan miliatan planet-planetnya itu loh. Nah di sini harus jelas dulu. Kalau nggak jelas di situnya, gimana kita bisa mengerti tentang air bahnya Nuh? Ya kalau nggak ngerti ya mungkin kita anggap itu dongeng. Gitu. Tapi ini fakta. Alkitab menunjuk mengarah kepada itu semua. Pastor jelasin dari sisi astronomi itu bisa dibuktikan ilmu pengetahuan dan firman Tuhan relasi. Dari sisi antropologi ya
Bahkan hukum gravitasi itu tetap relasi bukan oposisi ya. Sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, sesuai dengan firman. Nggak ada. Tapi ya, dan di sini waktunya kan terbatas. Iya. Saya kan nggak mungkin jelasin kamu. Saya nulis buku aja sampai 430 halaman. Gimana saya mau bisa jelasin kamu dalam waktu 1 jam atau setengah jam, itu kan nggak mungkin. Pastor, dari penelitian sampai penulisan selesai buku itu makan waktu berapa lama, Pastor? Oh, tahunan. Tahunan. Berapa tahun itu? Iya. Kan telitinya nggak bisa langsung, harus cari dulu bahan. Referensinya. Referensi kebenarannya. Kita Yes. juga harus lihat fakta yang terjadi. Ini penafsiran Alkitab tuh nggak bisa letterlek. Iya. Itu harus ada sejarahnya. Makanya nggak semua kitab itu di kanon. Gitu Yes. loh. Pastor, setelah dibahas mengenai antropologi, saya mau tanya satu hal nih, Pastor. Tentang umat pilihan. Ya. Antropologi itu sebenarnya penting sekali. Yes. Sebenarnya. Kalau you nggak ngerti antropologi, Iya. kamu tidak mungkin ngerti umat pilihan. Yes. Jujur. Yes. Itu harus benar-benar mengerti. Iya. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu, ya kan? Kita berpikir terkesan tuh bertentangan. Yes. Karena Pak saintik itu mereka lebih melihat penciptaan antropologi manusia lah, terutama itu hasil evolusi dari binatang. Iya. Menjadi, ada teori yang mengatakan manusia berasal dari satu hewan. Ya, tapi sebenarnya sudah dibantah ya, Pastor ya. Ya mau dibantah mau gimana, sampai sekarang masih beredar. Iya. Orang masih percaya kayak gitu-gitu. Karena mereka penyajiannya menarik gitu loh. Penyajian yang dilihat kan menarik. Padahal teori-teori kayak gitu tuh nggak pernah dibuktikan, nggak pernah terbukti. Nah, kalau Pastor tadi bilang penyajiannya orang peneliti itu disajikan secara menarik sehingga banyak orang yang sampai saat ini masih menggunakan, bahkan mungkin percaya. Di sekolah malah diajarin kayak gitu-gitu. Iya. Di sekolah resmi. Nah, saya mau tanyakan bagaimana tentang peneliti-peneliti ya, anak-anak Tuhan, kaum akademisi tentang antropologi sejarah penciptaan manusia. Mana pernah ada yang mau neliti, Pak? Hah? Nggak ada yang neliti. Hamba-hamba Tuhan? Nggak ada juga. Mana ada, Pak? Tuhan ciptain dari debu tanah, kan nggak masuk akal sebenarnya. Yes. Tapi makanya pemahaman penciptaan manusia itu tidak bisa hanya dari saintik, nggak bisa. Memang pemahamannya perlu ada sisi supranaturalnya dan rancangan Tuhan terhadap manusia. Yes. Itu penting. Makanya di Kejadian 2 ayat 7 itu kan dijelaskan bahwa Tuhan membentuk debu tanah, terus Tuhan kasih roh. Iya kan? Nah, pemikiran kita kan begini, kok dibentuk dari debu tanah sih, kok jorok amat gitu loh. Iya kan? Nah, you nggak tahu fungsi tanah itu sampai sekarang. Apa yang nggak dari tanah coba? Kamu pakai pakaian juga dari tanah, dari pohon. Pohon juga dari tanah. Apa yang nggak dari tanah? Itu sebenarnya kalau mau berbantah-bantah. Tetapi di Alkitab itu jelas, ya kan? Nah, terutama secara antropologi, kita tuh harus tahu dulu Tuhan itu sebenarnya awalnya itu menciptakan manusia itu apa tujuannya. Itu yang paling penting. Sebenarnya. Kalau kita langsung perjanjian baru, umpamanya kamu tidak akan menemukan apapun. Gitu. Saya ingat akan pernyataan dari Pastor nih. Kalau kita mau menguasai firman Tuhan, kita harus menguasai kitab awal-awalnya, yaitu kitab Kejadian. Karena di situ adalah ada proses penciptaan, ya kan? Ada proses yang namanya ya rancangan penebusan dosa ya. Sebenarnya kan gini, dia kan masuk disebut dalam 5 hukum utama, 5 buku apa? Pentateuch, itu kan 5. Sebenarnya kitab Kejadian, khusus kitab Kejadian itu tidak di bawah Taurat maupun di bawah hukum kasih, Pak. Kejadian tidak di bawah Taurat
maupun hukum kasih. Oh, dia satu peristiwa ya, proses penciptaan. Penciptaan. Nah sekarang kalau perhatikan hukum Taurat ada kan baru kitab Keluaran, Pak. Yes, setelah Musa. Iya. Tapi kitab Kejadian ini menjelaskan compare antara kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru. Jadi kalau kamu ngerti nih kitab Kejadian, ya percuma yuk ngomong tentang keselamatan. Jadi artinya begini Pastor ya, jangan bicara tentang akhir zaman. Iya. Kalau awal zamannya aja nggak pernah ada yang tahu. Awal zamannya nggak ada yang pernah tahu.